Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari SMA Negeri 65 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini perkenankan saya untuk berbagi aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu budaya positif. Aksi nyata budaya positif ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas, dan yang kedua adalah pengimbasan kepada teman sejawat. Yang paling dekat, terus ada jelas dan juga jadi kayak bisa waktu semua jadi. Ini kelompok 3 mengusulkan kesepakatan kelas 1 yang pertama, berdoa sebelum belajar dan memulai aktivitas. Ini diambil dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua, mengenai dan menghargai budaya. Ini diambil dari kebinekaan global. Yang ketiga, memiliki inisiatif bekerja secara mandiri. Ini diambil dari mandiri. Keempat, saling membantu. Ini diambil dari gotong royong. Kelima, berani bertanya. Berani bertanya dan aktif di kelas. Nah, ini diambil dari bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan karya yang inovatif. Ini diambil dari yang kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dari SMA Negeri 65 Jakarta, PGP Angkatan 7. Di sini izinkan saya untuk mendefinisikan budaya positif yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak Angkatan 7. Mohon maaf sebelumnya, bukan berarti di sini saya menggurui, tapi saya hanya berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 7. Oke, kita mulai. Bapak Ibu tentunya sudah pernah mendengar ya, budaya positif itu apa. Jadi kita main-main dulu ya. Sebelumnya, kayaknya pada serius banget. Kita boleh ice breaking dulu ya, biar lebih konsentrasi gitu. Oke, nggak usah berdiri aja sih, duduk aja nggak apa-apa. Oke,
Kalau saya bilang tepuk tangan 1 berarti 1 kali. Tepuk tangan 2, 2 kali. Tepuk tangan 3, 3 kali. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 2. Nah, saya bilang tepuk tangan 2. Tadi tepuk 2. Belum konsentrasi berarti. Kita ulang sekali lagi. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk 2. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah mulai lebih rileks. Sekarang kita main-main dulu. Boleh di lobi dan di lapangan harus segera ke ruang kelasnya. Oke. Sekarang Bapak Ibu boleh buka handphonenya, boleh diketik www.menti.com. Silahkan. www.menti.com. Punya kuota semuanya ya pastinya ya. Alhamdulillah. Oke, kalau sudah muncul silahkan diketik kodenya 464112228. Di web diketik www.menti.com. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, yang di atas. Tapi ya. Ya betul, kodenya disubmit baru nanti kita bisa. Oke. Kode yang disubmit. Ya, setelah kode disubmit. Kalau sudah, sekarang apa sih budaya positif menurut Bapak Ibu? Ditulis di sini ya. Apa sih budaya positif menurut Bapak Ibu? Silakan diketik. Di situ ada 3 kolom ya. Boleh menjawab 1 kolom, boleh menjawab 2 kolom, boleh menjawab 3 kolom. Jadi yang pernah Bapak Ibu dengar budaya positif itu apa sih? Boleh diketik di situ. Silakan. Ada yang belum bisa masuk? Bari sudah. Siapa juga bisa garis miring gitu ya? Kan bisa. Ya, sampai. Silakan dijawab budaya positif menurut Mbak ini apa? Kalau dijawab boleh submit. Boleh langsung submit. Silakan kita lihat 1. Oke, sudah muncul. Budaya positif adalah budaya yang baik. Ada yang memberikan jawaban nilai norma yang berlaku, kebiasaan baik, hal-hal yang baik pada kita, nilai norma yang berlaku, berpikir positif, budaya yang baik. Ada lagi yang join baru 5 orang. 5 apa 6 ini? Oh, 6 orang. Ayo silakan Bapak Ibu. Aura positif, berpikir positif. Oke? Sudah? 7 mana yang baru nih? Budaya yang baik. Budaya yang baik. Budaya yang berdampak baik. Oke, kurang K ya. Cincel lah kurang K ya. Kebaikan yang dilakukan. Baru 8 yang join, 2 lagi. Budaya positif adalah yang terbaru, kebiasaan yang baik, yang belum yang berada. Budaya yang berada. Udah, oke semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi pendapat Bapak Ibu semua hampir sama ya, mirip ya, berarti setuju ya kalau budaya positif itu
sesuatu hal yang mempunyai dampak positif bagi kita dan peserta didik kita. Oke, kita kembali ke slide awal. Slide 3. Nah, jadi kesimpulan dari jawaban dari Bapak Ibu tadi berarti budaya positif adalah suatu kebiasaan yang memang bernilai positif bagi kita semua warga di sekolah yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi karakter murid ini bisa terbentuk dari budaya positif tersebut, yang mana budaya positif tersebut akan menjadi kebiasaan atau habit dari anak tersebut sehingga karakter itu bisa terbentuk. Nah, di sini budaya positif perlu dibangun dengan melalui dari dalam kelas dulu. Dari dalam kelas, semua kelas bisa membudayakan positif, berarti satu sekolah bisa berbudaya positif. Oke, kita lanjut. Kita nonton sebentar ya Bapak Ibu. Ini ada sedikit video tentang perubahan paradigma belajar. Bagaimana sih belajar zaman dulu dan belajar zaman sekarang? Pasti kita generasi zaman apa ya? Kalau kita beragam ya. Kalau sekarang kan sudah generasi strawberry. Jadi seperti apa sih paradigmanya? Baik, kita saksikan video. Mohon maaf lagi loading ya. Kita bisa analisa bersama-sama. Apa sih perubahan paradigma belajar yang dulu kita alami dengan yang sekarang harus kita laksanakan di sekolah? Oke. Kalau dulu Bapak Ibu menjadi murid pasti ingat ya gimana kita harus duduk, harus rapi, harus di meja terus. Ngikutin aturan yang berlaku dan kayak Pak Musi ya tangannya. Nah, harus begini tangannya. Ya kan? Ya, zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang kita kan membudayakan atau mengikuti aturan merdeka belajar. Merdeka tapi bertanggung jawab dengan batasan. Merdeka bukan berarti tidak ada kontrol, tidak ada aturan, tidak. Tetapi merdeka di sini dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Kita boleh merdeka, tapi orang lain juga harus merdeka. Jadi jangan sampai kita mengganggu kemerdekaan orang lain. Tepo seliro itu bahasa Jawanya. Bahasa Bataknya apa, Bu? Tepo seliro itu tenggang rasa. Tenggang rasa Bu Arini. Sama tenggang rasa. Oke, ini videonya sudah bisa disaksikan. Contoh untuk masuk namanya proses kalau aplikasi itu ternyata sistem layanan yang saya berikan selama ini tidak sesuai dengan
pemikiran Kiai Chandrawanda. Setelah saya memahami filosofi pemikiran Kiai Chandrawanda, di sini Kiai Chandrawanda menjelaskan bahwa tujuan pendidikannya itu menuntun segala potret yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Anak-anak mempunyai minat bakat yang unik yang harus dituntun agar dapat memperbaiki lingkungannya hidup dan tumbuhnya berbagai kodrat hidup tersebut. Dalam berlaku dan bertumbuhan kodrat anak yang terlalu Video yang boleh sekolah itu gerakan sekolah agak gerak aja sekarang nggak apa-apa. Sinyalnya sih nggak apa-apa. Dapatnya kayaknya. Halo semua, sekarang kita mulai fokus ya. Kita konsentrasi dan fokus pada materi, oke? Kalau kalian masih pakai ngobrol sendiri, nanti suruh berdiri di depan kelas. Semua kok tidak ada jomblo, bukan masuk karena bosan kalau ada pelajaran itu. Ternyata sistem layanan yang saya berikan selama ini tidak sesuai dengan pemikiran Kiai Chandrawanda. Setelah saya memahami filosofi pemikiran Kiai Chandrawanda, di sini Kiai Chandrawanda menjelaskan bahwa tujuan pendidikannya itu menuntun segala potret yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Anak-anak mempunyai minat bakat yang unik yang harus dituntun agar dapat memperbaiki lingkungannya hidup dan tumbuhnya berbagai kodrat anak tersebut. Dalam berlaku dan pertumbuhan kodrat anak, Kiai Chandrawanda menggambarkan pendidik itu seperti seorang petani atau petani. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagian bibit jagung yang ditanam. Yang berjejak diletakkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun berjejak adalah berjejak dengan baik, tapi dia akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari matahari. Demikian sebaliknya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membayangkan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan
agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam membaca. Anak juga harus dituntut sesuai dengan potret alam yang sama. Sekarang zaman generasi stroberi, sehingga kita sebagai mampu harus mampu menyesuaikan pendidikan sesuai dengan teknologi yang berkembang. Itulah filosofi yang saya pahami dari Diajar 2 tahun. Jadi mulai besok saya harus mengubah sistem layanan saya agar peserta didik atau anak-anak itu bisa bahagia dan memahami apa yang saya sampaikan. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya bahagia ya? Baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan kembali melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Jadi silakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing mencari tempat yang paling nyaman. Dan untuk tema pada hari ini silakan bisa diskusikan oleh masing-masing kelompok. Nanti tolong disampaikan ke ibu masing-masing kelompok mau menentukan topik apa. Silakan. Hari ini kan kita bisa menentukan tema kita masing-masing ya bro. Dengan bebas yaitu menentukan tema tersebut yang penting didiskusikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Betul kan bu? Betul 100%. Silakan sekarang didiskusikan membahas tema yang sesuai dengan kebutuhan kelompok masing-masing. Dan silakan juga memanfaatkan teknologi sesuai dengan yang kalian kuasai. Jadi bebas, boleh memanfaatkan boleh memanfaatkan komik digital, boleh memanfaatkan YouTube atau apapun yang bisa mendukung diskusi dengan kelompok kalian. Baik, terima kasih. Rasanya bahagia sekali hari ini. Hari ini kelompokku mau membahas manajemen penanggulangan bencana. Kamu nanti akan membahas apa? Kelompokku akan membahas kelompok dan cara mengatasi. Alhamdulillah kita bisa fokus untuk menentukan kelompok yang akan kita bahas sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Layanan seperti ini, saya bahagia sekali kita bisa berlama-lama kita berdiskusi. Pertanyaan? Iya, betul juga. Alhamdulillah. Oke, itu tadi video tentang paradigma perubahan belajar. Nah, Bapak Ibu sudah melihat tadi paradigma bagaimana sih? Apa mungkin salah satu atau salah dua dari Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang diambil dari Bapak dari video tersebut. Bapak-bapak, Pak Sri, mungkin silakan. Ya, dari tayangan video tadi saya mengamati bahwa guru sebagai pamong harus memperhatikan, harus mendengar apa maunya anak, apa aspirasi anak. Sebab tanpa mendengar aspirasi anak akan kecewa, anak akan merasa bosan dan tidak mau, bahkan tidak simpati pada kita. Terima kasih. Oke, makasih. Tepuk tangan buat. Tadi kesimpulannya seperti yang disampaikan Pak Sri ya, untuk metode pendidikan atau cara mendidik anak zaman sekarang harus memberikan bertanggung jawab, karena kemudian tidak seperti zaman dulu. Kalau anak sekarang kita perlakukan seperti zaman dulu, pasti semuanya kaku, nggak mau. Betul, jadi nggak mau ikut belajar, nggak mau ikut pembelajaran kita tinggal bolos dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka dikasih kebebasan,
sesuai dengan minat bakat mereka. Misalnya, saya suka dengan video animasi, mereka dibebaskan menggunakan video animasi. Kemudian yang lain misalkan dengan melukis atau dan lain sebagainya. Kalau saya di BK bimbingan ya Bapak Ibu, bimbingan layanan, tapi kalau Bapak Ibu untuk yang mengajar mata pelajaran mungkin bisa menerapkan pembelajaran berbeda. Mungkin itu untuk yang topik pertama yang kita bahas, yaitu paradigma perubahan belajar dan seks. Nah, tadi yang sudah disimpulkan Pak Sri itu filosofi Ki Hajar Dewantoro, yang mana menuntun berarti kita sesuai seperti halnya Pak Tani dan Tuan Putri tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita menuntun anak sesuai dengan minat bakatnya, sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang unik masing-masing individunya, sehingga kita harus menyesuaikan. Kalau Pak Tani kan hanya memberikan pupuk, menyiram, mengusahakan cahaya matahari itu semuanya dengan tumbuhan tersebut sehingga bisa menghasilkan buah yang subur dan berbuah dengan baik. Itu juga kita kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini maksudnya kodrat alam itu kita mendidik peserta didik kita, misalnya peserta didik yang tinggal di pegunungan dengan yang tinggal di daerah laut dengan yang di kota itu pasti kan caranya berbeda ya, harus disesuaikan dengan alamnya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Sri, kodrat zaman di sini kita harus mengikuti zaman sekarang. Sekarang zaman strawberry, anak-anak tidak bisa kalau kita mendidik mereka dengan metode yang zaman dulu, nggak pakai IT, pasti bete banget karena IT di sini merupakan hidupnya, nyawanya sekarang. Kemudian dinamis berarti kita untuk selalu melakukan perubahan, itu nggak statis terus. Dan akhirnya dengan ketiga poin tersebut kita bisa membudayakan budaya positif di sekolah kita. Oke, kita lanjut. Sebelum kita ke subtopik berikutnya, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Melihat tadi budaya positif yang ada di sekolah itu bisa tumbuh, gitu ya, dimulai dari kelas. Dari semua kelas berarti ada di sini kan berarti sekolah ini bisa berbudaya positif. Tapi tentunya kita tidak bisa melupakan anak-anak. Bagaimana supaya budaya positif itu tumbuh hilang? Apalagi kita lihat ritme yang ada sekarang itu berbasis zona hidup. Bagaimana penerapannya? Karena memang yang seperti kita alami itu sangat sulit. Baik, terima kasih Bu Risma pertanyaannya. Jadi kita di sini berusaha ya Bu Risma. Kita berusaha bagaimana untuk melakukan atau membudayakan budaya positif. Diawali dengan membuat kesepakatan. Nanti di akhir ada kesepakatan di kelas yang kita bahas. Masing-masing kelas kita membuat kesepakatan. Kesepakatan di sini itu tidak memaksa. Jadi yang mereka inginkan apa? Kita rangkum jadi satu. Kita jadiin poin-poin yang udah tinggal sama anak-anak, dan anak-anak pastinya akan konsekuen dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka lakukan. Dari situ kita mulai sedikit demi sedikit membudayakan untuk anak-anak melakukan disiplin positif dari hati nuraninya, dari intrinsiknya, bukan karena paksaan, bukan karena dia dihukum, bukan karena yang lain. Jadi kita harus berusaha mengerti. Mungkin kita bisa dibilang mulai dari nol ya Bu Risma, kita sama-sama ayo ketika kita satu pemikiran, insya Allah persepsi ya, satu persepsi, satu tujuan, insya Allah. Itu ya Bu Risma. Ya sama-sama. Baik, kita lanjut ke disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Untuk budaya positif tadi, kita kan mengarahnya ke disiplin positif ya, misalnya agar anak-anak itu tepat waktu, agar datang ke sekolah, anak-anak itu mengerjakan tugas-tugasnya dan lain sebagainya. Nah, di sini itu diawali dengan nilai kebajikan universal yang tadi saya sampaikan. Oh, misalnya ada satu contoh. Kenapa sih kita harus memakai masker? Coba Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu waktu pandemi harus memakai masker? Memutus mata rantai. Memutus mata rantai. Nah,
menyelamatkan diri. Nah, menyelamatkan diri dari virus yang tidak menularkan atau tidak tertular ya, sinsek. Yang melakukan rantai virus itu ya, jadi semuanya berarti kalau dirangkum untuk keselamatan kita, gitu kan? Untuk keselamatan diri kita. Berarti itu nilainya kita tidak melakukan itu karena dipaksa oleh orang lain, tidak, tetapi untuk keselamatan diri kita sendiri. Itu nilainya itu yang harus dilakukan, dan akhirnya kita bisa membuat kesepakatan di kelas untuk membudayakan budaya positif. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas teori motivasi rumah dan bermanfaat. Oke, boleh lanjut. Di disiplin positif tadi sudah. Jadi di sini intinya disiplin positif itu cara menerapkan disiplin tapi tanpa hukuman, tanpa mengharapkan penghargaan, di mana dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dan murid. Jadi harus ada nih komunikasi antara kita dan murid. Oh, siswa maunya seperti apa? Guru pilihnya seperti apa? Kita sambungkan dari satu sehingga akan mendapatkan kesepakatan dari keyakinan kelas tersebut. Nah, sekarang kita main ya. Bapak Ibu nanti dipasangkan pasti ada. Salah satu, anggap aja ini saya kasih sesuatu yang sangat beragam, mungkin nanti bisa dilihat isinya apa ya di sini, dan anggap ini benar. Mungkin ini buat blank. Nanti berpasangan ya satu-satu aja, jadi yang satu pasangan. Ini saya, ini Pak Muji, Pak Basri, itu dulu. Kita sama baik. Instruksinya seperti ini, duduk berpasangan. Kemudian barangnya sudah saya kasih ya. Kemudian genggam sekuatnya karena itu milik Bapak Ibu. Itu milik Bapak Ibu. Kemudian peserta B silahkan berdua. Gimana caranya bisa mendapatkan itu dari pasangannya? Yang memegang itu, yang memegang barang itu berarti A ya, peserta A. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Mungkin dari silakan. Saya boleh ngasih boleh gitu. Suami cek kita silakan. Silakan dibuka isinya. Sampai bapak isinya apa? Boleh dibuka biar tahu isinya. Biar tahu isinya. Cuman ini cek ini harus saya kasih. Peserta begini silakan melakukan cara apapun untuk bisa mendapatkan apa yang dimiliki oleh peserta. Apa boleh kita dapat berbagi, boleh merayu, boleh mengancam,
Pak Muji, saya minta yang dipegang itu dibuka. Mama kalau yang nggak bisa. Ini ayah saya. Kalau saya sampai nggak boleh lihat, nanti kalau terjadi apa-apa dengan Pak Muji, saya nggak bisa bantu. Saya minta bantu orang lain nggak masuk. Ya sama sekarang Budita. Aduh, Budita nggak mau kualat kan sama yang tua? Waduh, kualat ayo, kan bisa masih muda. Aduh ya Allah, sama Budita kita beda era, saya mau saya aja beda era. Kalau dikasih dapat apa sih? Kalau dikasih, ya udah nih pisang, cepetan tuh. Masa pisang dong? Keluarin Aku baik sekali mengatakan kali ini saya sih enggak. Sangat mahal, kemahalan. nggak ternilai. Aku lihat tidak. Lihat boleh. Sekalian saya. Oh gitu. Boleh, kan kakak adikku ya. Jadi boleh dikasih tahu isinya. Isinya anak, anak, Istri. Kita ilusikan dengan teori kontrol. Jadi apa yang Bapak Ibu pegang tadi itu berarti kan harus ada kontrolnya ya, mau dikasih atau tidak. Tapi sebagian besar nggak kasih, dan yang kasih adalah kita itu pun 50-50 ya sama penerima. Ilusi guru mengontrol murid. Ketika pasti Bapak Ibu guru semuanya pinginnya mengontrol muridnya kan, biar semuanya tertata dengan baik, karakternya baik, semuanya baik. Tetapi ketika si anak itu tidak bersedia untuk dikontrol, apakah Bapak Ibu bisa mengontrol anak tersebut? Dia nggak membuka diri, dia nggak mau dikontrol, apakah kita bisa mengontrol mereka? Tentu enggak ya. Jadi kontrol itu tetap berada pada peserta didik. Ketika dia membuka diri dan mengizinkan Bapak Ibu guru mengontrol, dia akan terkontrol. Tapi ketika dia menunjuk diri, Bapak Ibu mengizinkan untuk mengontrol, dia tidak akan. Itu untuk ilusi mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa punya kekuasaan untuk memaksa. Dan kita semuanya Bapak Ibu guru pasti ibaratnya cari cara apapun memaksa dia peserta didik itu memberikan mempunyai progres atau mempunyai tujuan, mencapai tujuan yang baik. Pastikan entah itu dengan hukum, entah itu dengan dipaksa melakukan apapun, yang penting dia bisa belajar, dia nilainya bagus, itu kita lakukan kan? Benar ya, bisa lakukan. Tapi hal tersebut pastinya kita pikir juga kalau dia dipaksa, yang ada itu hanya dalam jangka pendek kan, 1-2 kali sudah ya kalau dari hati. Nah, karena bukan dari hati atau bukan dari intrinsik siswa tersebut, tapi ekstrinsik. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah teori kontrol ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya nih, Yanti merayu kayak gini.
Kevin, kok kamu terlambat lagi sih? Emang gak kasihan sama ibu apa? Kalau ibu diomeli sama kepala sekolah, terus ibu harus bagaimana? Halus kan? Kira-kira gimana kalau anak itu? Dia pasti merasa bersalah nggak? Oh iya, kasihan Bu Yanti gitu ya. Merasa bersalah, tetapi hal tersebut justru membuat anak tersebut berpikir, berdialog negatif dengan dirinya. Oh, saya sudah bersama dengan Bu Yanti, gitu kan? Dan proses itu akhirnya terjadi dan anak tersebut tidak berpikir positif untuk berubah dirinya karena kasihan, karena merasa dia salah, saya berdosa terus gitu ya. Jadi akhirnya justru malah negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa semua pemahaman positif efektif dan bermanfaat seperti yang dilakukan Bu Amal menuju Bu Arini, kalau Asri mengancam ya Bu Isma sama Bu Yanti, semuanya membujuk. Nah, ayo dong berangkat ke kantor biar semuanya berjalan dengan baik, aku tidak dalam tetapi bukan juga jangan pendek karena bukan dari kemauan anak itu sendiri. Jadi dari sekian tadi semuanya ekspresi. Selanjutnya, nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini yang kita bahas tadi ya, misalnya. Jadi, gimana sih biar anak itu bisa merubah paradigmanya dari dalam diri? Jadi menurut Stephen Covey dalam Principle Central Leadership tahun 91 mengatakan bahwa jika kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara utama kita, berarti kita harus mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda melihat manusia, ubahlah paradigma Anda dan penjelasan aspek tertentu tentang realitasnya. Jadi dari nilai kebajikan itulah kita bisa mengubah paradigma yang telah. Oke, nah di sini ada contohnya ya, stimulus respon itu seperti apa, kalau teori kontrol seperti apa. Kalau stimulus respon, realita kebutuhan kita sama, kita menganggap semua siswa kebutuhannya sama. Benar nggak dulu kita berpikir seperti itu? Benar ya Bapak Ibu? Kalau sekarang kan realita kebutuhan siswa itu berbeda, makanya sekarang kan ada asesmen diagnostikan. Jadi, oh ini anak ini anak ibu semuanya punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kita berpikir semua anak itu melihatnya hal yang sama, padahal berbeda. Satu anak melihat titik, pasti pemikirannya oh berarti. Tapi ada juga, oh itu berarti lubang kecil, yang dimana dalamnya ada lubang besar, misalnya kayak lorong begitu kan. Bisa juga, tapi tidak. Jadi tidak semuanya siswa itu mempunyai gambarannya sama. Dan yang ketiga, kita mencoba merubah agar pandangan orang lain memiliki pandangan sama dengan kita. Tetapi untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Yang pertama, teori stimulus respon, kita menganggap semua orang menganggap dunia, memandang dunia sama, tetapi sebenarnya semua orang mempunyai pandangan dunia yang berbeda. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jujur, saya seperti itu dulu. Setiap ada orang yang berlaku buruk, itu berarti salah. Ada yang salah, tetapi untuk teori kontrol, semua perilaku buruk dia melakukan sesuatu yang buruk, pasti dia punya tujuan berbeda. Sesuatu itu tidak sama. Misalnya, dia melakukan misalnya mengambil barang teman, pasti dia punya tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Bapak Ibu bisa mengontrol orang lain. Kontrol ada di diri kita sendiri yang sebenarnya yang tadi kita bahas. Kemudian hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita mau membuka kontrol itu atau tidak, itu pilihan kita.
Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, kebaikannya ya, tetapi kita tetap tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika tadi rujukan gagal, Pak Sri langsung mengancam ya dapat apa yang diinginkan. Padahal harusnya ada kolaborasi dari kelompoknya berdua kelompok yang seperti ini. Lalu model berpikir menang atau kalah. Jadi model berpikirnya menang-menang. Saya dapat separuh, Bu Lima separuh, Bianti separuh, Bu Gita separuh, Bu Isma separuh. Oke, selanjutnya disiplin. Kita disiplin lagi. Disiplin itu sebenarnya membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan yang tapi dalam budaya kita disiplin itu biasanya dikaitkan dengan hukuman, paksaan, betul nggak? Disiplin, oh kalian harus disiplin ya, kalau nggak disiplin aturannya begini berarti kalau hukuman begini gitu. Bahkan sekolah lain dapat poin sekian, begitu ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya di sini disiplin ini perlu untuk mengontrol diri. Jadi belajar untuk mengontrol diri agar kamu tahu tujuan yang mulia, dan tujuan dunia ini mengatur pada nilai-nilai atau prinsip yang mulia yang kita yakini atau kita anggap. Disiplin ini merupakan bentuk mengontrol diri. Jadi belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia, dan tujuan mulia ini mengatur pada nilai-nilai atau prinsip yang mulia yang kita yakini atau kita anggap. Dan ini dinamakan kebajikan dunia. Lalu nilai kebajikan tersebut yang seperti apa? Jadi nilai kebajikan tersebut itu yang sekarang kayak ini untuk kurikulum sekarang itu kan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, ada 6, masih ingat profil pelajar Pancasila? 1 beriman, bertakwa dan berlaku mulia, global. Nilai kebijakan, pakai tepuk tangan. Nilai kebijakan kita itu ini sekarang kebajikan ya. Oke, berarti itu standarnya ya, P5 ya standar kita. Untuk standar kita, target kita untuk sekarang seperti ini. Oke, sekarang motivasi hubungan dan penghargaan. Oke, kita bermain metode lagi ya Bapak Ibu, kita motivasi dan manusia. Nah, sebelumnya, kenapa sih kita melakukan sesuatu misalnya? Kenapa kita, misalnya saya nggak bisa ini sih, berarti saya harus belajar. Kenapa saya melakukan itu? Misalnya Bu Isma, Bu Isma pengen punya target satu hari 1 juz baca Al-Quran, berarti kan punya tujuan ya. Nah, kenapa kita melakukan itu? Boleh dilihat di handphonenya, di grupnya, di linknya, ya Padlet. Silakan di klik dan diisi di budaya positif. Di komen ya Bapak Ibu, itu ada link sebelah sini yang gambar apa itu? Pembicaraan. Nah itu. Oh itu. Ya, chat. Ya, chat. Bisa nih dong ya. Terus ini mana? Di sebelah komennya. Ya, langsung di sini ya. Sebentar. Oh, kita melakukan sesuatu. Ya. Saya. Sebentar. Iya, itu ada tanda plus di Bapak Ibu ada nggak? Tanda plus. Kembali coba. Ini kali, coba. Ya, merah. Nah, itu silakan. Oh, itu. Oke. Makanya menulis nama, tulis nama kita. Iya, nama Bu Isma baru jawab. Subjeknya ya? Iya. Ini bisa. Hilang lagi.
Oke, pertanyaan itu kan budaya positif apa kan kalau mau linknya di grup WA nya. Udah, itu aja. Kalau saya nggak ada sama saya. Habis ya? Musibah habis kan ya? Habis. Oke. Nah, itu udah nomor ibu kan di sana. Itu yang mana? Iya, bukan. Oke, Risma menjawab kenapa tidak melakukan sesuatu karena ada tujuan yang akan kita tuju, berarti kita punya tujuan tertentu. Kemudian si sensei ya, saya apa dulu ini karena ada tujuan yang akan kita Ganti manis ya. Bu yang manis sekali karena kita memilihkan dan punya tujuan yang jelas, jadi hampir sama ya intinya. Lalu Tujuan kita P5 gitu ya misalnya ya. boleh, berarti ada tujuannya mencapai P5. Bapak-bapak bisa nih. Udah ngetik. Tadi sampingnya ada di depan. Pintar. Itu ada cari mana kita cita-citakan P5. Kok sebenarnya sudah mengenal sih? Ya bisa. Kita cita-citakan. Iya. Itu udah pamit-pamitnya. Pamit sekarang kelihatan ya nggak mau ya. Nggak mau ya. Ke atas kali. Sama gini ya. Oh ada. Udah, lima. Tapi intinya sama ya Bapak Ibu, kalau itu berarti terkendala sama teknis. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena kita punya tujuan. Setuju ya Bapak Ibu? Satu visi punya tujuan. Oke, kita lanjutkan. Menurut dia dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline yang dapat ketika motivasi perilaku manusia. Jadi kalau kita tadi sepakat kita melakukan sesuatu karena kita punya tujuan. Tetapi di sini untuk teori dari dia dosen itu melakukan sesuatu itu ada 3 alasan. Yang pertama menghindari hukuman atau tanggungan. Yang kedua karena ingin mendapatkan penghargaan atau ujian atau imbalan atau apapun. Dan yang ketiga ingin menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya atau nilai yang dia yakini. Menurut Bapak Ibu dari ketiga ini yang intrinsik atau dari dalam diri kita sendiri yang mana? Itu nomor 3. Yang nomor 3. Yang nomor 1 dan 2 itu kan ekstrinsik ya karena orang lain. Nah, tujuan kita gimana caranya biar peserta didik itu memiliki poin yang ketiga. Jadi kita akan mudah mengontrol untuk itu. Sebenarnya nggak usah dikontrol, dia sudah bisa mengontrol dirinya kalau memang poin ketiga itu sudah dimiliki oleh peserta didik kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke. Kita lanjut. Bagaimana agar Tugas kita gimana cara motivasi? Jadi ini PR kita, nanti kita diskusikan bareng-bareng semuanya Bapak Ibu beserta seluruh jajaran manajemen
teman-teman gimana sih caranya biar bisa kita bisa mencapai goal. Oke, kita lanjut. Hukuman konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu pasti pernah dihukum mungkin dulu waktu sekolah. Oh iya pernah. Kemudian itu pasti gitu ya. Kemudian konsekuensi juga, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang kita coba untuk memahami tiga itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mau memilih yang mana? Yang pertama, hukuman itu pasti akan menyakitkan bagi siswa kita, membuat dia trauma, bahkan membuat dia membenci kita seumur hidupnya. Ada ya yang kita lihat di media sosial, oh guru ini dulu begini-begini sama saya. Gitu. Kemudian jangkanya jangka panjang. Ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah disepakati, misalnya berarti kita punya peraturan ya, itu konsekuensi kita punya peraturan. Kalau melanggar peraturan ini berarti konsekuensinya ini. Kalau melanggar ini berarti tidak. Itu udah ada kesepakatan. Dan dalam jangka pendek ya, dia membuat tidak nyaman tapi dalam jangka pendek. Kalau hukuman membuat tidak nyaman tapi dalam jangka panjang. Yang terakhir, restitusi. Jadi restitusi proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita membuat anak tersebut menjadi komunikasi sama-sama, lalu mereka bisa kembali ke kelompoknya dan mempunyai karakter yang lebih baik. Dia mempunyai, kalau dia sudah sadar, oh dia sudah salah, pasti dia akan berusaha memperbaiki diri. Nah, bagaimana nanti restitusi? Kita lanjut. Oke. Jadi ini sedikit perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Kalau hukuman itu akan menimbulkan identitas gagal bagi siswa. Tetapi kalau konsekuensi bagi restitusi karena ini positif, meskipun restitusi konsekuensi ini menyebabkan keadaan tidak nyaman dalam jangka pendek, tapi dia masih termasuk positif. Nah, identitasnya akan sukses dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tadi pasti merasa tidak nyaman dan jangka panjang, merasa tidak adil, merasa tersakiti dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi dan korban itu bisa diambilkan, biasanya murid juga tidak nyaman dalam jangka pendek. Kalau restitusi anak siswa diberikan pilihan memuaskan anak dalam jangka panjang, kemudian korban akan mendapatkan bagian karena dia sudah menyadari dan akan mendapatkan jawaban. Mungkin kita next. Sebenarnya masih banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Oke. Nah, dari hal yang sudah kita bicarakan, hukuman dan yang sebagainya, restitusi, gimana sih langkah yang harus kita lakukan? Tadi sudah dipancing di pertama kali ya kita bicara, kita membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang diakini bersama dan berasal dari pemikiran anak-anak tersebut sehingga menjadi nilai kebaikan yang nanti akan diturunkan di kelas-kelas sehingga menjadi satu kesatuan di SMA. Oke, kita lanjut. Gimana caranya? Nah, keyakinan kelas ini kenapa tidak peraturan? Kenapa kita nggak bikin peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan? Itu kesadaran intuisi. Karena mengutamakan nilai intrinsipnya. Kalau peraturan pasti dia paksaan hukuman pasti. Makanya kita membuat keyakinan kelas yang mana di sini misalnya nih, kenapa kita harus memakai telur? Keyakinannya apa? Karena saya ingin sekolah. Itu kan perkataan itu kamu ditangkap polisi. Jika pun dari kesalahan lalu gitu. Meskipun yang kedua pasti mikir pemikiran juga nanti ditangkap polisi gitu ya. Tapi prioritasnya adalah keselamatan kita. Dan yang kedua, kenapa kita harus pakai masker bersama ya untuk keselamatan kita. Itu juga dengan anak-anak. Kenapa dia harus disiplin? Kenapa dia harus bertanggung jawab? Kenapa dia harus mandiri? Nah itu yang kita akan pancing di mana biar mereka bisa menumbuhkan hal tersebut. Caranya seperti ini, Bapak Ibu.
ini terkait dengan keyakinan kelas itu seperti apa, dia bersifat abstrak ya, karena kita patokannya adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan yang universal, berarti bisa dilakukan oleh semuanya, berlaku untuk semuanya, dan pernyataan ini dibuat dalam bentuk positif, jadi menggunakan kalimat-kalimat positif. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut karena memang itu hasil dari diskusi mereka. Selanjutnya, semua bakal kelas berkontribusi untuk keyakinan kelas di sini dan bersedia untuk ditinjau kembali, mungkin harus disesuaikan, nanti bisa ditinjau kembali disesuaikan. Selanjutnya, nah ini contoh kesepakatan dari 10.3 yang sudah saya lakukan, dan karena kita paperless ya Bapak Ibu, jadi saya memposting di IG BK. Jadi anak-anak membuat diskusi, nanti fotonya ada di slide berikutnya. Jadi di sini kenapa harus membuat kesepakatan kelas? Karena di dalam kesepakatan kelas ini membuat peserta didik mengembangkan kebiasaan positif yang akhirnya nanti peserta didik mempunyai dengan aspirasi didiknya melalui kesepakatan kelas. Next, ini contohnya. Jadi yang sudah saya lakukan, saya pancing dulu anak. Kalian memiliki kondisi kelas seperti apa sih? Nah, lalu mereka dan saya menggunakan IT juga karena memang paperless ya. Jadi di situ dituang saja pokoknya seperti ini, sehingga kita kasih acuan dari profil pelajar Pancasila, baru mereka tuangkan menjadi tadi jujur itu nanti dia benar tahu pada bagian besar dan seterusnya. Ini hasilnya dari masing-masing kelompok, baru kita rangkum. Karena kalau banyak-banyak pasti nggak inget ya, jadi kita ambil 6 yang masing-masing mewakili dari dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut. Nah ini fotonya ya, kalau disebut Ika, pertama dia jujur. Oh itu harusnya dia mengerjakan semuanya sendiri gitu ya, terus kerjasama, toleransi, perencanaan menganalisa semua informasi dan menghasilkan karya yang baru yang boleh. Oke, next. Sekarang kebutuhan dasar manusia yang berkualitas. Secara tidak kebutuhan dasar manusia ini akan mempengaruhi budaya positif tersebut. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan Dr. William Blazer. Ada pertanyaan kemajuan, ada kasusnya. Guru wali kelas 2A di SD Pelitahan, dia rindu menghadapi ulang salah satu muridnya di kelas, yaitu Doni. Beberapa kali anak kelas 2A, beberapa anak di kelas 2A telah datang menghadapnya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi yang seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Terus, apa sih kira-kira alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi kita bisa melihat di sini pasti hubungannya dengan tujuan dia melakukan itu apa, kemudian kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi apa, pasti ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, kita mempunyai 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Ketika kita melihat kasus yang tadi, kita kaitkan dengan bertahan hidup. Berarti di sini jika anak tersebut kebutuhan hidup bertahan hidupnya tinggi, berarti terpenuhi, pastinya dia akan merasa nyaman, tenang, karena semuanya terpenuhi. Perutnya kenyang, dia tidak haus. Tetapi berbeda dengan kasusnya Doni. Kita lihat dari situ. Kira-kira menurut Bapak Ibu, berdasarkan kebutuhan bertahan hidup, Doni tersebut kenapa melakukan ini? Lapar ya? Mungkin lapar kan? Mungkin kurang perhatian, ekonomi keluarga. Itu alasannya kenapa Doni melakukan hal itu. Jika kita lihat di kasih sayang dan rasa diterima,
kita lihat dulu ketika anak itu mendapatkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu tinggi, pastinya anak itu akan ramah dengan temannya, suka berkelompok, tidak memaksa juga, tidak memaksa temannya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi berbeda dengan Doni. Ketika kasus Doni kita lihat dari sisi kasih sayang dan rasa diterima, mungkin juga Doni tersebut mencari perhatian dari Doni. Oh, saya ngambil makanannya kan biar saya diperhatiin. Itu berarti dia kurang kasih sayang. Kemudian kebebasan. Anak yang mendapatkan kebutuhan kebebasan ini tinggi atau terpenuhi, pasti dia akan leluasa berpikir jauh ya. Dia ingin mencoba segala sesuatu karena dia punya kebebasan untuk mencoba segala sesuatu untuk upgrade diri. Nah, ya, jadi tidak dilarang kan. Jadi dia bisa bebas mau ngapain pun bebas. Nah, untuk kasus Doni, kira-kira dikaitkan dengan kebebasan ini gimana Bapak Ibu? Kenapa dia mengambil makanan itu? Bisa saja dia bosan dengan bekal ibunya kan? Karena dia nggak dikasih kebebasan dibekali ini terus nggak bebasan. Jadi lambat ya. Pengalaman Bu Yanti. Jadi berarti kebutuhan kebebasannya tidak. Berarti ditanya harus ngomong sisi kebebasan. Jadi ditanya mau bekal apa? Kebebasan mau ditanya. Iya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kesenangan. Ketika seorang anak itu kebutuhan kesenangannya terpenuhi, pasti dia happy, terus suka berjahil, melucu, gak jahil gitu ya sama temennya. Nah, kalau kasus Doni itu dilihat dari segi ini, ada kepuasan sendiri, makannya habis, ada kepuasan buat sendiri, jadi dia senang ya, dia senang gratisan, bisa jadi dia melihat ketika dia mengambil makanan temennya marah dan itu dianggap lucu. Jadi dia puas. Dan terakhir pemaksaan menunjukkan powernya dia. Jadi untuk pemaksaan di kasus Doni, dia merasa saya ini loh Doni, saya punya kuasa bisa mengambil makanan untuk teman saya karena dia kurang kebutuhan untuk pemasaannya kurang terpenuhi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu hal jadi kita bisa melihat dari analisa dari 5 kebutuhan ini tujuannya apa. Jadi kita bisa cari solusi yang ya. Dunia berkualitas, pasti kita ingin punya dunia berkualitas sebagai pasti. Dunia berkualitas ini intinya yang seperti Bapak Ibu tadi lakukan itu juga bisa kita ambil ya yang kita tadi. Untuk dunia berkualitas saya, dunia berkualitas saya bisa lakukan, udah tidak bisa disebutkan. Itu membuat saya bahagia. Itu dunia berkualitas kita, nggak sama dengan orang lain kan. Jadi kita punya dunia berkualitas yang berbeda-beda. Itu salah satu ya misalnya. Kita harus memenuhi itu. Misalnya kita sedang merasa stres, pengen healing, harus yang kualitas harus itu sangat saya sudah sama. Ketika kita pengen teriak-teriak, kita karaoke yang untuk memujikan dunia kita posisi kita lihat dulu dari sisi bisa dipanggil masalah ini kepala sekolah SMA Demi baru saja mendapat pengaduan dari sahabat karena menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan bisa sekarang banyak terjadi. Nah, kenapa di sini apa yang harus kita lakukan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Pakai terus dia kita alasannya tujuannya apa? Tujuannya edukasi tentang bullying, edukasi tentang bullying.
undang-undang IT, undang-undang IT, apalagi ada? Iya dipanggil anaknya, dikasih penjelasan kenapa itu bisa terjadi, kenapa dilakukan, tujuan apa, jadi kita gali deh semuanya. Jadi kita harus pasti dieksplor Nah, ini posisi kontrol di sini menurut yang dosen mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah efektif, apakah spesifik, betul, berusaha membedakan atau mengambilkan siswa atau bagaimana dan mengapa melalui serangkaian riset dan berdasar pada teori kontrol Kesimpulan dari 5 posisi kontrol ini diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol ini adalah membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih yang mana nih? Sebagai pemantau, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Coba kita flashback ke belakang. Selama ini kita sebagai pemukul ya Bapak Ibu. Kalau misalnya teman, ada yang teman ada, ya. Tapi kalau sudah emosi sebagai pemukul, kadang pemantau tapi didominasi apa nasinya? Kepo. Iya kan? Oke, kita lihat 5 posisi kontrol. Nggak boleh bersifat gitu. Iya, nggak boleh gimana sih? Nggak boleh gimana? Kita lihat ya. Sekarang tunggu, nanti Bapak Ibu di sini. Silakan memilih mau mengambil yang mana ya. Kalau penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan perban atau fisik. Dan orang itu dalam proses penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau iya. Jadi guru menerapkan posisi penghukum yang biasanya kata-katanya kasar ya biasanya. Kamu ya terlambat terus, nggak bisa berubah. Benar kan? Kalau kamu besok terlambat lagi, awas ya. Oke, kita lanjut. Seperti ini senantiasa. Jadi tipe guru penghukum itu biasanya meyakini bahwa dia itu paling benar. Iya. Kalau bisa kasih masukan. Itu yang pertama. Bapak Ibu memilih ini. Kita lanjut pilihan kedua. Pilihan kedua adalah membuat rasa bersalah. Tadi yang sudah saya contohkan ada anak terlambat. Sambil menunggu ya. Tadi membuat rasa bersalah. Tadi yang saya contohkan ada anak terlambat nih. Kita harus nggak boleh nih kita harus. Gimana sih kok terlambat lagi? Kamu nggak kasihan apa sama ibu nanti diomelin kepala sekolah. Nah, begitu. Jadi merasa bersalah. Membuat siswa kita itu bersalah, merasa bersalah. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga sebagai pemandu. Ya, kalau sebagai teman di sini biasanya kita biasa ya ngobrol. Kita ngobrol biasa. Nah, sudah berakhir, gunakan kembali untuk seluruh siswa yang masih ada barang-barangnya, barang apapun, barang pribadi, buku dan lain-lainnya untuk segera dibawa atau diamankan karena kelas-kelas kalian besok akan dipakai untuk tempat para peserta lomba viral. Sekali lagi diingatkan, jika masih menyimpan barang-barang di dalam kelas atau di kolom meja, karena diamankan dibawa pulang ke rumah masing-masing karena kelas kalian dipakai untuk para peserta lomba paskibra besok. Kemudian dimatikan semuanya lampu AC, monitor,
dan dibersihkan kembali sampah-sampahnya di kolong meja, jangan sampai ada sisa makanan atau lunchbox. Pemantau di sini memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi, misalnya di sini pertanyaan yang diajukan, ada anak yang terlambat. Kamu tahu kan peraturannya gimana? Nah, itu berarti pemantau. Dia tidak menghukum, tetapi dia berfokus pada aturan yang ada. Kalau terlambat, aturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Itu pemantau. Jadi dia sudah positif. Kalau pemantau itu sudah positif, tapi yang sebelumnya itu negatif. Dan yang terakhir adalah manajer. Ini yang paling positif dan paling pas untuk kita terapkan. Jadi di sini manajer itu posisinya untuk berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi diskusi. Kenapa tadi terlambat? Alasannya apa? Nah, kalau seperti itu berarti kamu merasa melakukan keyakinan kamu tidak. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Mulai kapan? Gitu kan? Jadi kita diskusi seperti itu. Dan akhirnya biasanya seorang manajer ini memancing apa yang diyakini, terus keyakinan kelasnya seperti apa, lalu kita mengarahkan untuk sesuai itu memperbaiki dirinya, lalu dia tidak menakut perilaku seseorang, tapi membimbing murid tersebut untuk menjadi yang lebih baik dan bisa kembali kepada Oke, nah, gimana caranya kita bisa melakukan sebagai manajer, yaitu dengan segitiga restitusi, yang mana di sini terdiri dari menanyakan keyakinannya. Kita ngobrol, keyakinannya kamu yakinin apa? Terlambat ya. Yang kamu buat keyakinan ini sih kemarin gimana? Itu ingetin lagi sih. Oh iya ya, saya membuat keyakinan bahwa kita harus terlambat. Jadi akan menyadari kemudian di sini menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tapi bukan kesalahannya itu yang kita garis bawahi, tapi dengan kesalahan itu mereka mempunyai solusi untuk memperbaiki diri, untuk menstabilkan identitas. Misalnya gini, ya nah itu juga pernah salah-salah, tapi gimana caranya kita mencari solusi biar tidak berlaku salah-salah. Kemudian yang terakhir, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu kan? Pastinya kamu punya alasan kan melakukan silakan dirapikan kelasnya, sampah-sampahnya dikeluarkan dari kolong meja. Oke, ini ada video komputer, AC, LCD dimatikan, kemudian barang-barang pribadi seperti buku dan lain-lainnya harap diamankan atau dibawa pulang ke rumah masing-masing. Karena kelas kalian besok akan pakai untuk tempat peserta lomba hilal. Jadi supaya tidak ada laporan kehilangan barang-barangnya. Jangan sendiri aja. Untuk anak-anak yang beranak cowoknya beragama Islam untuk segera menuju ke masjid. Untuk permasalahan dalam hari Jumat tetap ada sholat Jumat di siswa laki-laki yang beragama Islam.
Dan sepertinya Ibu lihat di absen, Henry tidak masuk 2 kali itu tanpa keterangan atau alamat. Lalu Henry sadar kalau yang Henry lakukan itu melakukan tertarik. Henry lakukan itu melakukan berarti Henry menyadarnya yang melakukan itu. Nah, di sini sebenarnya kita tidak membahas tentang kesalahan itu tidak ya, kan semua manusia itu percaya dalam kesalahan, itu belum melakukan kesalahan, tapi sekarang agar hal ini tidak terulang, jadi kita cari solusi yang terbaik. Bagaimana nih yang terbaik biar ini tidak terulang? Dan ini bersedia untuk mengulangi. Sedia. Tidak bersedianya, ini nanti dulu bersedia untuk mengulanginya ya. Terima kasih. Lalu pastinya Henry melakukan hal tersebut itu punya alasan dong. Iya, betul. Boleh nggak diceritakan sama Ibu? Jadi begini Bu, Henry dalam terbantu Ibu menjalani masalah itu tuh sampai 6 waktu. Jadi pada saat pagi-pagi Henry nggak bisa bangun tepat waktu. Jadi Henry memutuskan untuk nggak sekolah Bu. Henry ingin dia dulu mau sesuatu. Sebenarnya tidak apa-apa ya, karena hari ini kan sesuatu yang amat terpuji, jadi dan Ibu juga paham keadaan kamu seperti apa. Jadi kalau kamu juga apa, jadi kita bisa langsung berdiskusi. Nah, di situ berarti Henry nggak ada yang membangun. Itu juga sama-sama membantu. Jadi ketika kamu membantu Ibu sampai kalau tidak bisa lagi dan Ibu juga tidak bisa lagi, sehingga kemarin kamu memutuskan untuk sekalian tidak masuk tanpa memberikan informasi kepada kelas seperti itu kan? Seperti itu baik. Nah, sekarang Henry juga ingatkan apa yang menjadi kesepakatan di kelas apa yang diyakini oleh dari kesepakatan kita waktu dan dari kesalahan itu juga kesepakatan kita tentang kalau pengalaman akhir itu harus izin dulu memberikan informasi kepada guru, dan juga kalau sudah sakit juga harus ada izin dari dokter serta surat izin dari orang tua. Oke, berarti nanti aku ya saya akan jelaskan. Nah, lalu sekarang apa yang akan dilakukan? Itu akan tetap membantu Ibu, tetapi nanti akan punya suatu nanti akan membantu waktu sampai jam 9 malam atau sampai jam 9 malam. Dan jika Henry memang benar-benar perhalangan, memang benar-benar tidak bisa misalnya, Henry akan memberikan informasi itu kepada Ibu, dan juga akan ada surat izin untuk diberi kelas BPA, dan misalnya jika Henry masuk, Henry akan memberikan surat izinnya secara langsung. Oke, berarti solusi yang dilakukan nanti satu memiliki sesuatu yang baik, yang kita akan selalu berkabar sekolah, dan kalau seandainya sakit, surat izin itu akan dikirim ke BPA secara lucu, baru akan dibawa ke fasilitas. Iya, oke, berarti ada solusinya ya. Makasih ya Henry ya. Yakin Henry pasti bisa jadi kebetulan dengan Henry punya informasi yang tinggi, jadi akan yang memberikan ya, semangat ya. Oke, terima kasih waktunya. Jadi sekarang Henry bisa kembali ke kelas ya. Kita kali ya tidak menjudge anak itu salah, tetapi kita kali yang melakukan itu sehingga dia bisa sendiri dan akhirnya dia memahami apa yang harus dia lakukan. Baik, kita ke berikutnya. Nah, pengalaman yang sudah saya
ketika menerapkan segini dan seterusnya itu, kita bisa menyelesaikan masalah murid dengan baik. Dan saya melihat dan saya merasa siswa itu lebih enjoy, dia tidak merasa dijudge, tidak merasa dianggap biasalah, sehingga dia merasa lebih nyaman dan tumbuh motivasi intrinsiknya. Namun keadaan kelas ini, kalau di dalam keadaan kelas ini, siswa merasa dihargai dan mereka berkontribusi penuh terhadap apa yang sudah disepakati. Sehingga ketika dia melanggar, kita tinggal mengingatkan kesepakatan kelas kemarin di mana, baru dia menyadari. Itu di suku ketika apabila sudah jalan seperti itu, ketika mereka mulai agak menyimpang, itu langsung masih kan ada kesepakatan kelas kita, dia langsung oh iya ya, saling mengingatkan. Silakan juga mungkin itu yang bisa saya sharingkan yang sudah saya dapatkan. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa terus bergerak bersama, kita bisa mencapai target dari misi SMA 65 Jakarta. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.